Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Asia Farimanda tentunya di dialog khusus bersama Kemenkumham. Saya masih berbincang dengan Pak Tamba. Ini tadi sempat terjeda sedikit Pak. Tadi saya bertanya apakah efisiensi dan cukup efektif dengan dua cara yang digunakan untuk pengawasan offsite dan juga onsite. Baik Bu, sudah barang tentu sangat efisien dan efektif. Ya. Berkaitan apabila ada temuan dari hasil pengawasan onsite tadi, dalam ketentuan pasal 11 ayat 2 Permenkumham nomor 21 tahun 2019 tentang tata cara pengawasan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi menyebutkan bahwa dalam hal diperlukan terhadap hasil pengawasan onsite, Menteri dapat melakukan pemanggilan kepada korporasi yang telah melakukan pelanggaran. Nah, kalau untuk melakukan pelanggaran, pelaku yang melakukan pelanggaran, apakah itu akan ada sanksi khusus, Pak? Ya, ada sanksi khusus. Ya. Sudah barang tentu adalah sanksinya pembekuan izin korporasi. Oke. Berarti itu sudah ultimatum sekali ya Pak ya, dengan adanya BO ini ya, bukan tidak main-main ya, dengan sanksi kalau misalnya kita melakukan pelanggaran. Nah, balik lagi tadi yang saya tanyakan Pak, untuk menyampaikan informasi ini apakah hanya perlu sekali atau akan ada pengupdatean data yang harus dilakukan setiap 1 tahun sekali atau mungkin per semester dan lain-lain? Sudah pasti, ya kan, kita selalu pengupdatean data, ya. Di sini di dalam ketentuan pasal 21 Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018 menyebutkan bahwa korporasi wajib memperbarui informasi pemilik manfaat secara berkala setiap 1 tahun. Ini dapat berupa penambahan atau pencabutan informasi pemilik manfaat dari korporasi tersebut. Jadi kita wajib mengupdatekan datanya gitu. Harus mengupdate data gitu ya Pak. Di website yang sama untuk menyampaikan informasi, www.ahu.co.id. Gitu betul Pak ya. Nah, sebelum closing statement Pak, mungkin waktu yang harus apakah yang ingin saya tanyakan ya Pak ya, apakah atau kenapa Indonesia itu memerlukan beneficial ownership? Indonesia itu memerlukan transparansi beneficial ownership. Itu dikarenakan satu, untuk pencegahan. Baik. Pencegahan dalam melindungi investor dari korporasi yang diduga sebagai media pencucian uang. Kemudian mempersulit pelaku tindak pidana untuk melakukan pencucian uang melalui pendirian korporasi dan membantu instansi berwenang untuk melakukan monitoring terhadap aktivitas korporasi. Kemudian yang kedua, untuk pemberantasan, yaitu untuk mempermudah penegak hukum dalam melakukan penelusuran hasil tindak pidana. Kemudian membantu pengungkapan aktor intelektual dari suatu tindak pidana dan melindungi korporasi yang beritikat baik. Luar biasa sekali Pak, banyak sekali berarti manfaat inilah pentingnya. Ya, pelaku korporasi itu akan sadar dengan beneficial ownership, gitu ya Pak ya. Nah, boleh Pak closing statement atau himbauan, atau mungkin ada perusahaan yang menonton belum melakukan atau menyampaikan informasi BO, disegerakan mungkin ya Pak ya? Iya. Silakan Bapak dengan closing statement-nya. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Saya sampaikan untuk pemirsa yang setia pada Palembang TV di mana saja menyaksikan acara ini,
Mari kita dukung bersama program pemerintah untuk menerapkan kebijakan pelaporan pemilik manfaat yang dengan istilah beneficial ownership kepada korporasi di wilayah Sumatera Selatan khususnya. Dengan harapan Indonesia akan dapat menjadi anggota Financial Action Task Force yang bisa menerapkan upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme secara internasional. Saat ini Indonesia satu-satunya negara yang juga anggota G20 atau kelompok 20 ekonomi utama yang belum juga masuk menjadi anggota FATF. Kira-kira, Bu. Baik, dan tentunya ini luar biasa sekali Pak. Dan kita harus mendukung program pemerintah untuk akan sadar dengan beneficial ownership ini ya Pak ya. Tapi Pak, dari awal tadi, dari awal acara Bapak tuh sangat-sangat semangat Pak. Apakah ada jargon yang bikin Bapak semangat dari Kumham Sumsel ini Pak? Boleh ajarin nih Pak? Terima kasih Bu. Boleh silakan Pak. Kita punya jargon ya. Ada jargonnya? Ada, khususnya ASN di kantor wilayah Kementerian Hukum Oke. dan HAM Sumatera Selatan. Untuk kita bisa lebih semangat lagi ya dalam melaksanakan tugas kita dengan baik. Ya. Jargonnya itu boleh diajarin ke saya Pak jargon Kumham Sumsel ini Pak? mau. Boleh dong, harus dong. Oke, siap. Ini Bapak dulu yang mulai ya? Ya, saya mulai. Oke. Sumsel Pacak Galau. Terus saya jawabnya apa Pak? Ionian. Ionian. Oke. Bapak bilang Sumsel Pacak Galau, saya jawabnya Ionian. Oke. Sumsel Pacak Galau. Ionian. Sumsel Pacak Galau. Ionian. Sumsel Pacak Galau. Ionian. Wah, gitu luar biasa. Ini berarti yang jargon yang bikin Bapak semangat untuk menjalani aktivitas hari-harinya ya Pak ya. Luar kita biasa semua semangat. Terima kasih sekali lagi Pak Tamba untuk bincang hari ini. Terima kasih sekali dan sukses selalu, sehat selalu, dan semua program-program dan juga makin sadarnya masyarakat atau pelaku korporasi untuk menyampaikan informasi tentang beneficial ownership ini gitu ya Pak ya. Terima kasih sekali Pak Tamba untuk hadirannya hari ini. Dan baik pemirsa, obrolan yang sangat menarik dan juga tentunya informasi yang sangat lengkap sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Tamba tentang pentingnya beneficial ownership untuk Indonesia yang lebih transparansi. Dan akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dialog khusus bersama saya Eva Yamanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.